Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sidang jemaat Jem Yunlong. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah minggu online. Dan hari ini kembali mendingin lagi, jadi jaga kesehatan dan tetap pakai baju yang cukup ya. Dan saya dengar sepanjang beberapa hari ke depan ini akan terus dingin. Tapi kita percaya Tuhan penuh dengan kehangatan menyertai saya dan saudara terus, dan selalu melindungi saya dan saudara, memberikan kesehatan dan juga kekuatan terutama untuk kita terus bekerja. Amin, haleluya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita buka diri kita untuk mendengarkan apa yang ingin Dia katakan kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh berkumpul di dalam ibadah online ini Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan di sore hari ini. Kami ingin Engkau untuk terus bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan. Dan terutama di saat seperti ini Tuhan, di mana kami belum dapat bertemu satu dengan yang lainnya secara pribadi Tuhan, masih harus melakukan ibadah secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, saat Engkau ada di tengah-tengah kami, maka kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dimanapun itu lokasi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, baik kami yang ikut ibadah secara bersamaan di gereja AG Holy Light, baik kami yang tidak dapat menghadirinya dan harus mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, dan tumbuhkan kami di dalam iman kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang identitas kita sebagai gereja Tuhan ya. Minggu lalu kita bicara panggilan kita sebagai gereja Tuhan harus melakukan apa aja. 4 hal saudara-saudara. Kita harus menjangkau, kita harus memuridkan, kita harus memperlengkapi, dan lalu kita harus mengirim ya, atau melakukannya lagi dan lagi sampai kepada Maranatha, Yesus datang kali kedua. Ya, secara jelas lagi kita harus menjangkau, artinya kita harus keluar. Jangan cuma nunggu orang datang ke gereja, tapi kita harus keluar dan menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Lalu mungkin dengan memulainya sekedar bercakap-cakap, berusaha menjadi teman dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengambil langkah lebih lagi kepada pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Memberitakan akan keselamatan yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita sampai kepada tahap kedua, yaitu memuridkan mereka, mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan. Tapi ternyata tidak cukup. Ingat, yang ketiga, kita harus memperlengkapi mereka ya. Artinya kita ajarkan ke mereka juga apa yang kita selama ini lakukan kepada mereka. Kita menjangkau mereka, kita memuridkan mereka, kita ajarkan itu semua juga kepada mereka, supaya mereka yang sudah menjadi murid saya dan saudara juga akan menjangkau orang lain dan memuridkan orang lain juga. Dan inilah sebabnya poin yang keempat, kita akan mengirim mereka. Setelah mereka dilatih, diperlengkapi, ya di training, maka kita gantian, kita kirim mereka juga untuk menjangkau orang yang lainnya ya. Atau setelah itu kita lakukan, harus malahan setelah itu dilakukan, kita pun sendiri harus cari lagi jiwa-jiwa yang lain, saudara-saudara ya. Jadi itu adalah platform atau cara yang bisa dipakai Tuhan untuk dapat multiplikasi, untuk dapat memperbanyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Nah, namun kan gampang dibicara, saudara-saudara, tapi melakukannya susah ya. Tadi malam baru kita lakukan home group kita, kita role play ya. Saudara bisa menontonnya lewat YouTube channel kita ya. Kita role play. Gimana kalau kita sana ketemu orang di jalan, skenario-nya tadi malam di bus semuanya ya. Dan kita gimana mulai bicara dengan orang dan lain sebagainya. Saya kira ini teman-teman di Jem Yunlong sudah master lah ya. Ya, tapi kita akan lanjutkan lagi nanti. Jangan lupa untuk nonton part yang keduanya atau seri yang keduanya, karena kita akan masuk lebih deeper atau lebih dalam. Karena kita nggak bisa cuma sekedar hanya ngobrol-ngobrol begitu dan cuma berteman doang dan begitu saja. Tapi kita harus maju juga kepada kepakabaran Injil tersebut. Maka lalu kemudian kita akan masuk ke dalam pemuridan tersebut. Amin. Haleluya. Nah, tapi hari ini kita mau fokus kepada identitas kita sebagai gereja Tuhan. Tadi saya katakan gampang dibicarakan, tapi mungkin melakukannya ada yang malu ya, ada yang takut, ada yang bingung ngomongnya gimana, saya nggak ngerti dan lain sebagainya ya.
pada saat kita pelajari identitas saya dan saudara sebagai gereja Tuhan hari ini, saya percaya ini akan menolong saya dan saudara ya di dalam kita melakukan panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Ya, saat kita mengenal sungguh-sungguh identitas kita sebagai gereja Tuhan hari ini, maka saya percaya ini akan mendukung, akan memperkuat dan menolong saya dan saudara di dalam melakukan panggilan kita tersebut, yaitu menjangkau orang, memuridkan, memperlengkapi, mengirim dan melakukannya lagi dan lagi sampai kepada Maranatha ya. Ini bukan berarti akan selalu sukses ya. Saudara, saya selalu ingatkan, terkadang kalau kita menjangkau orang atau berusaha memuridkan orang, kita tidak diterima. Kalau tidak diterima, tidak masalah, Tuhan tetap akan memperhitungkan itu, berkatnya kembali kepada saya dan saudara. Amin. Yang penting kita tetap lakukan ya. Atau ya, kesuksesan itu bukan cuma sekedar diterima atau tidak diterima. Ya mungkin diterima saudara-saudara dan kita sudah memuridkan, tapi buktinya setelah 1-2 tahun ya bagus-bagus, tiba-tiba ke depannya orang tersebut hancur lagi ya. Ini adalah keputusan juga yang diambil orang tersebut. Ya, masing-masing kita memiliki keputusan apa untuk terus menjaga keselamatan yang sudah kita miliki. Apakah terus menjaga hidup kita di dalam Tuhan, atau kita mau buang begitu saja sia-sia ya. Itulah sebabnya nggak usah kaget kalau orang-orang yang kita juga sudah jangkau, muridkan dan sebagainya, kok ada yang jatuh juga. Ya, memang masing-masing memiliki perjalanan imannya sendiri-sendiri ya. Kita hanya menjadi alat Tuhan untuk menjangkau sekali lagi, lalu untuk memuridkan, lalu untuk memperlengkapi, lalu untuk mengirim. Nah, pada saat kita sudah mengirim, itu orang-orang sendiri aja harus lakukan sendiri, saudara-saudara ya. Jadi, kita nggak selamanya harus seperti kayak orang tua, anaknya diperlakukan seperti anak kecil terus ya. Kalau anak itu sudah menjadi dewasa, memang sudah waktu untuk keluar, dan itu berarti juga harus mengambil keputusan sendiri, dan termasuk kalau keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah. Walaupun kita sebagai ayah rohani, ibu rohani, kakak rohani ya, kita akan terus ada di tempat kita kapanpun orang-orang ini mau artinya kembali dan minta input, minta masukan lagi, kita tetap available, kita bersedia untuk terus ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya. Nah, identitas kita sebagai gereja Tuhan hari ini saya percaya akan menolong kita lebih lagi dalam hal ini ya. Artinya kita yang mungkin terlalu banyak mikir hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, nanti bagaimana kalau saya orang tersebut nggak maju-maju, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau saya nggak bisa ngomong, saya bahasanya nggak terlalu bagus dan lain sebagainya. Ya, identitas kita dan di dalam Kristus Yesus, identitas saya dan saudara dalam Kristus Yesus yang saya akan bagikan hari ini, saya percaya saudara masalah tersebut yang tadi saya sebutkan masih tetap ada, tetapi kita dapat lebih fokus lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu memuridkan saya dan saudara ya, dan Dia yang akan menolong saya dan saudara. Amin. Jadi mari kita langsung saja kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ya. Saudara persiapkan diri, kita akan bangkit berdiri. Yang sudah mendapatkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bangkit berdiri dan kita akan bacakan bersama-sama ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita baca ayat ini dan ini akan memberikan kita 3 poin mengenai identitas kita sebagai gereja Tuhan yang saya percaya akan menguatkan saya dan saudara. Jadi ngelihat panggilan kita untuk keluar, pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus, kita nggak akan gentar ya. Belum keluar sudah takut duluan ya. Gitu. Jadi kita akan dikuatkan oleh ini, dan bukan saja itu, bahkan saat kita melakukan panggilan kita tersebut di luar, sekalipun banyak badai dan lain sebagainya, tetap identitas kita yang akan kita bahas ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya percaya akan kembali menguatkan saya dan saudara ya. Jadi nggak cuma awalnya doang kita kuat, siap untuk maju dalam panggilan. Karena di dalam panggilan kita nanti kita akan hadapi beberapa badai juga. Tetapi saat kita kembali lagi melihat kepada jati diri kita, identitas diri kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya percaya kita akan kembali, ini identitas saya di dalam melakukan panggilan saya. Saya tidak boleh mundur, saya akan lakukan terus. Amin. Oke, semuanya sudah siap untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sekarang, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi.
Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau panggil kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kuasa pada kami. Kami bersyukur Engkau bahkan bersama-sama dengan kami Roh Kudus terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya sampai kepada Maranatha Tuhan, Immanuel, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terkhusus saat kami melakukan panggilan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, di mana kami perlu menjangkau, kami perlu memuridkan, kami perlu memperlengkapi, kami perlu mengirim dan juga terus melakukannya lagi Tuhan sampai kepada Maranatha Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami belajar lebih lagi tentang jati diri kami, identitas kami Tuhan, sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tuhan, supaya dapat menolong kami, menopang kami, mendukung kami, menguatkan kami di dalam melakukan dan terus melakukan dan menyelesaikan panggilan kami Tuhan di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri, Gembala Agung kami, mentor kami Tuhan, guru kami Tuhan, untuk terus mengajar kami Tuhan, dan Engkau sendiri yang melayani kami di siang hari ini. Di dalam nama Yesus sekali lagi Tuhan kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan, amin, puji Tuhan. Jadi kita memiliki identitas di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang dapat mendukung, menopang, menolong, mendorong, ya, juga memperkuat kita di dalam menjalankan panggilan kita. Apa saja saudara-saudara? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sekali lagi saya bacakan berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kita akan menerima kuasa saat Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita akan menjadi saksi sampai ke seluruh dunia yang percaya. Katakan amin. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, saya ambil ada 3 poin. Katakan kanan kiri 3 poin, ya. 3 identitas saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, kita adalah pengemban kuasa. Katakan pengemban kuasa. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Katakan dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, kita adalah saksi. Katakan kita adalah saksi. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Saudara, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, yang saya percaya kita semua, Jammers di Yunong maupun Makau, kita sudah menerima Roh Kudus, maka kita akan menerima kuasa. Ini janji Tuhan yang ya dan amin. Kita menerima kuasa dari Tuhan. Dan kuasa ini bukan main-main, saudara-saudara. Kuasa ini adalah yang membuat saya dan saudara menjadi seorang pengemban kuasa. Apakah saudara tahu betapa pentingnya seorang pengemban kuasa? Sangat penting, saudara-saudara. Seorang gubernur itu adalah seorang pengemban kuasa pemerintahan di provinsi tersebut, mewakili pemerintahan pusat, saudara-saudara. Mewakili presiden, saudara-saudara. Begitu pula dengan duta besar, saudara-saudara. Dia adalah seorang pengemban kuasa di negara tertentu, mewakili presiden daripada negara asalnya, saudara-saudara. Begitu juga dengan konsul jenderal. Untuk tempat-tempat seperti Hong Kong tidak memiliki duta besar, maka sang konsul jenderal itu menjadi perwakilan daripada duta besar tersebut, saudara-saudara, ya, yang mana mewakili negaranya di negeri asing tersebut. Artinya, seorang pengemban kuasa ini sungguh-sungguh memiliki kuasa yang sama sebenarnya, saudara-saudara, ya. Kuasa yang sama, walaupun bukan kuasa dia sendiri. Ya, kita stop di situ dulu. Jadi seorang pengemban kuasa itu dia memiliki kuasa, ya, bisa tanda tangannya, ya, atau perkataannya itu sangat berpengaruh sekali, saudara-saudara, dan sangat diakui mewakili daripada yang pemilik kuasa tersebut, saudara-saudara, dalam hal kenegaraan, yaitu presiden atau raja, ratu, dan lain sebagainya, ya. Jadi dia pengaruhnya sangat besar, saudara-saudara, walaupun sekali lagi itu bukan kuasa dia sesungguhnya, seperti itu, ya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa dicopot dari jabatannya sebagai duta besar, dari jabatannya sebagai konsul jenderal, dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi selama dia menjadi seorang pengemban kuasa, bayangkan kuasa yang dimiliki tersebut, saudara-saudara, selama dia menjadi pengemban kuasa. Nah, firman Tuhan mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai ambassadors of Christ. Kalau ambassadors itu adalah duta besar. Jadi kita ini adalah utusan Kristus, duta-duta Kristus, ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Jadi Allah berbicara kepada orang-orang lewat saya dan saudara. Saat saya dan saudara berbicara, itu sesungguhnya Allah berbicara
berbicara kepada orang-orang ini ya. Tapi dikatakan di sini seakan-akan. Artinya kuasanya sama berkuasanya saudara-saudara ya. Tetapi benar kita bukan Allah ya. Ini makanya dikatakan seakan-akan Allah berbicara. Tapi bayangkan kalau ini dikatakan seakan-akan, artinya di sini menggarisbawahi bahwa kalau kita sudah menerima kuasa tersebut saudara-saudara, kita jadi utusan Kristus, kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, maka saat kita berbicara, saat kita menjangkau, saat kita memuridkan, saat kita melakukan seluruh panggilan kita ini, saudara-saudara, kita melakukannya dengan kuasa dari Allah yang seakan-akan Allah sendiri yang melakukannya. Ya, jadi ini begitu besar saudara-saudara. Ya, untuk itu saudara-saudara dikatakan masih di 2 Korintus 5 ayat 20, ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, di sini kita mengajak orang untuk beri diri kamu didamaikan dengan Allah. Supaya apa? Supaya kamu juga menerima kuasa yang sama dari Allah. Karena sekali lagi tadi saya katakan, selama kita tetap menjadi menjadi seorang pengemban kuasa, maka kita memiliki pengaruh yang luar biasa tersebut. Ya, kuasa yang nyata tersebut ada di tangan kita. Nah, tapi selama kita menjadi pengemban kuasa, ada syaratnya. Gimana cara kita tetap menjadi pengemban kuasa Kristus Yesus Tuhan kita? Ya, kita harus terus hidup damai dengan Allah. Di mana 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, saat kita hidup terus damai dengan Allah, maka kita akan terus, statusnya tidak akan pernah diberhentikan menjadi seorang pengemban kuasa Kristus, saudara-saudara. Menjadi seorang duta-duta Kristus, saudara-saudara. Jadi saudara, jangan takut saat kita melakukan panggilan saya dan saudara di luar sana. Ya, kita memiliki kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita seorang pengemban kuasa. Secara resmi, kita memang memiliki panggilan untuk melakukan hal-hal yang kita sudah bahas minggu lalu. Menjangkau, memuridkan, memperlengkapi, dan mengirim orang-orang tersebut. Kita memiliki kuasa, saudara-saudara. Ya, karena memang firman Tuhan sudah mencatat saat kita menerima kuasa. Ya, artinya kita memang menerima kuasa ini. Dan saya dan saudara sudah menerima Roh Kudus semuanya ya. Kalau memang belum menerima, maka terima Roh Kudus supaya Anda juga menjadi orang yang mengemban kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Segitu besarnya kuasa dan saya dan saudara saat kita menjadi seorang pengemban kuasa Kristus. Saat kita hidup damai dengan Allah, kita punya Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi saya dan saudara, maka apa saja yang kita minta dan doakan dan kita percaya telah menerimanya. Firman Tuhan berkata, kita sudah mendapatkannya, kita menerimanya, ya, Tuhan memberikannya, ya. Bayangkan saudara-saudara, otorisasi gitu ya. Otorisasinya nih luar biasa sekali ya. Kan kita kalau di sini warga negara Indonesia apa-apa otorisasi harus dapat dari konsul jenderal dan lain sebagainya ya. Paspor nggak bisa sembarangan. Kita tapi juga nggak usah ke Indonesia ya, harus ke konsul jenderal aja. Lalu kita minta paspor yang baru. Paspornya diotorisasi sama pihak konsulat. Nah, resmi kita bisa berpergian lagi dengan paspor. Bayangkan saudara-saudara, otorisasi saya dan saudara sebagai pengemban kuasa Kristus. Apa saja yang kita tanda tangani, apa saja yang kita doakan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya. Jadi saat kita tanda tangan atas nama Yesus Kristus, itu penting saudara-saudara. Atas nama Yesus Kristus. Saat kita berdoa untuk orang sakit, kita tanda tangan dengan menumpangkan tangan kita, itu seakan-akan kita menandatangan atas nama Yesus Kristus. Amin, ada kesembuhan. Saat kita berdoa untuk hal-hal lain juga, kita tulis atas nama Yesus Kristus. Ya, maka Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, katakan kanan kiri yang kedua. Ya, identitas saya dan saudara ya sesuai Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai gereja Tuhan dikatakan di sini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi tadi kan kita dipanggil sebagai seorang pengemban, identitas kita adalah pengemban kuasa. Jadi itu hal yang bukan dipertanyakan. Memang kita ini ada untuk menjadi seorang pengemban kuasa Kristus, saudara-saudara. Ya, identitas kita yang kedua adalah yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah kalau kita menerima Yesus Kristus, maka kita menerima Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus, maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. Haleluya. Nah, apa bedanya dengan poin yang pertama, Pastor Beto? Yang beda adalah tadi saya katakan, seorang pengemban kuasa, walaupun kuasanya tidak sungguh-sungguh dia miliki, ya. Artinya, ya,
mewakili saja ya. Tetapi bedanya di sini, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan ya, kita dipenuhi Roh Kudus walaupun kita tetap manusia, Allah tetap Allah, kita tidak akan pernah menjadi sama dengan Allah, tetapi kuasa tersebut dikasih secara benar-benar kepada saya dan saudara. Jadi bukan hanya sekedar perwakilan. Ya, status pertama kita identitasnya sebagai seorang wakil Allah. Tetapi di dalam kita menjadi wakil Allah, kuasa yang diberikan adalah kuasa yang sama. Karena bedanya dengan duta dunia, mereka terima kuasa berdasarkan mulut. Hai Beto, kamu jadi ambasador, duta besar saya. Lalu dilantik dan lain sebagainya. Tetapi presiden kita tetap di Indonesia, tidak bersama-sama di negara-negara tersebut. Itulah sebabnya duta-duta negara-negara di dunia ini hanya menjadi perwakilan. Stop di situ saja. Tetapi sebagai duta Kristus, bukan saja kita menjadi perwakilan, saudara-saudara, kita dipenuhi Roh Kudus. Artinya Allah ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saat ini ada bersama saya dan saudara. Jadi pada saat dikatakan firman tadi, seakan-akan Allah berbicara. Bukan saja seakan-akan karena kita disuruh bicara Allah, tetapi memang Allah berbicara melalui Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara kepada orang-orang tersebut. Jadi kuasa yang saya dan saudara miliki tadi adalah sungguh kuasa Allah. Katakan kuasa Allah. Jadi poin yang kedua ini, saya tambahkan juga dipenuhi Roh Kudus dalam kurung berkuasa. Katakan kanan kirimu, saya berkuasa. Ya, jadi bukan sekedar perwakilan saja, bukan sekedar otorisasi saja, bukan sekedar karena saya disuruh sama Tuhan, saya memiliki kuasa dari Tuhan. Tuhan katakan, apabila engkau dipenuhi Roh Kudus, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu dipenuhi kuasa. Artinya Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus, ada di dalam diri saya dan saudara, sehingga kuasa yang kita miliki tersebut bukan sekedar ini, saya kasih kuasa, Tuhan katakan, bukan segitu. Tapi Tuhan katakan, ini diriku. Tuhan bilang, saya mau masuk dalam hidup kamu, sehingga saya akan berkuasa di dalam hidup kamu, dan kamu dapat menggunakan kuasa tersebut sesukamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi bukan cuma sekedar boneka, saudara-saudara ya. Bukan boneka. Saudara kan pernah dengar istilah pemerintahan boneka. Jadi pemerintahan yang ditempatkan oleh penjajah ya, sebagai pemimpin, sebagai presiden, tapi tunduknya sama penjajah tetap gitu ya. Itu pemerintahan boneka, saudara-saudara. Dengan Tuhan tidak pemerintahan seperti ini ya. Tuhan bekerja sama dengan saya dan saudara. Dia benar-benar memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Bahkan dia memberikan kuasa dengan cara nyata. Dia ada bersama saya dan saudara dalam diri saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, itulah sebabnya jangan takut. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ngomong, saya bahasanya kurang, saya nggak terlalu ngerti dan lain sebagainya. Jalankan dulu, maju saja. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini tidak dikatakan cuman Allah sanggup. Iya, Allah memang sanggup. Kita nyanyikan lagunya, Dia sanggup. Memang Dia sanggup. Tapi Allah juga memberi kekuatan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara juga sanggup. Katakan sanggup, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya saat Yesus memberi kuasa kepada saya dan saudara, saat Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya dan saudara, dan kuasa tersebut berlaku untuk saya dan saudara, boleh kita pakai untuk kita menjangkau, lakukan panggilan saya dan saudara. Maka saudara-saudara, Allah bukan cuman berharap saya dan saudara untuk pandai berdoa, minta tolong Tuhan, tolong jangkau orang itu. Tuhan mau justru saya dan saudara memakai kuasa yang nyata tersebut ya, supaya kita dapat menanggung panggilan saya dan saudara tersebut. Allah mau kita menyelesaikan panggilan tersebut, bukan cuma sekedar berdoa, Tuhan tolong jangkau orang ini. Allah mau saya dan saudara yang menjangkau orang tersebut dan menyelesaikannya dan berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan Filipi 4:13 katakan, segala sesuatu dapat kutanggung. I can do all things in Christ Jesus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, katakan kanan kiri yang ketiga ya. Identitas saya dan saudara sebagai gereja Tuhan sesuai Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sini. Kamu menerima kuasa apabila sudah ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, maka kamu akan menjadi saksi. Saudara-saudara, saya dan saudara memiliki identitas yang tidak dapat dipertanyakan sebagai saksi. Keberadaan saya dan saudara di dunia ini harus menjadi saksi. Pada mulanya adalah firman, saudara-saudara. Dan Tuhan sendiri menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Kebaikan Tuhan dari generasi ke generasi terus berlangsung. Maka saudara, saya dan saudara ini terpanggil untuk menjadi saksi daripada kebaikan Tuhan tersebut. Saya dan saudara ini ada untuk menjadi saksi yang menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan memberikan kesempatan
keselamatan yang percaya, katakan amin. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, ya. Kita identitasnya itu saksi Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara ini bukan cuma harus bersaksi, tetapi memang terlahir sebagai saksi. Jadi saudara suka tidak suka, saudara diam saja. Keberadaan saya dan saudara ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan. Siapakah yang membuat saya dan saudara ini, ya? Kok bisa sampai menjadi makhluk yang paling termulia, saudara-saudara, ya? Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama Yahudi, tapi juga Yunani, dan tentunya sampai kepada saya dan saudara-saudara. Ya, saya suka di dalam bahasa Inggris, Roma 1 ayat 16 ini berbunyi, I'm not ashamed of the gospel. Saya tidak malu dengan Injil Tuhan. Saya akan nyatakan Injil Tuhan kepada semua orang, saudara-saudara. Karena ini identitas saya dan saudara. Ya, bahwa saya dan saudara memang memiliki identitas, ya. Lahir kodratnya itu sebagai saksi Allah. Katakan saksi Allah, saudara-saudara, ya. Jadi saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu merasa bahwa, saya kan tidak sehebat dia sudah lama bergereja. Oh, saya kan bukan pendeta. Saudara, baik saudara pendeta, usher kah, atau cuma duduk sebagai jemaat yang manis. Saudara, saya dan saudara diciptakan dengan kodrat sebagai saksi Allah, dengan kodrat sebagai saksi yang menyatakan kebaikan Allah, ya. Jadi saudara tidak perlu banyak pikir-pikir di dalam menjalani panggilan saya dan saudara. Saya janjikan tadi kepada saudara ini akan menolong. Tapi saya tidak janjikan akan sukses. Karena pertama, sukses tergantung saudara mau melangkah atau tidak. Kedua juga bergantung kepada bagaimana orang tersebut meresponinya, ya. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak pikir hal-hal tersebut. Di firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara agar kita melakukannya saja, saudara-saudara, ya. Kita lakukan yang terbaik kita bisa lakukan. Selebihnya Tuhan akan lakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, saudara-saudara. Saudara kira saat seseorang menerima Yesus itu karena kita pandai bercakap-cakap, karena kita pandai menjangkau, karena kita pandai berkhotbah, memuridkan dan lain sebagainya, sehingga seseorang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? No! Orang tersebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya benar, memang ada andil saya dan saudara untuk menjangkau. Tetapi kalau orang tersebut yang memilih tidak meresponinya, sama juga bohong, saudara-saudara. Dan bagaimana orang tersebut dapat meresponinya dengan positif? Saudara kira balik lagi kembali karena saya dan saudara pintar berbicara atau bercerita tentang Yesus? No! Tapi karena orang tersebut dijamah oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan mereka punya veil has been lifted up, ya. Ada selubung yang dibukakan oleh Allah, sehingga saudara-saudara, benar saya dan saudara memiliki identitas sebagai saksi Kristus, dan kita terpanggil untuk menjangkau, ya, memuridkan sebagai saksinya Tuhan dengan otoritas yang diberikan Tuhan, kuasa yang diberikan Tuhan. Kita lakukan ini semua. Tetapi yang membuat setiap orang menerima keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memberitakan, tetapi mereka meresponinya, dan mereka meresponi oleh karena mereka dijamah oleh hadirat Tuhan sendiri, bukan karena hadirat pendeta manapun juga. Mau bilang pendetanya ada banyak anointing kah, dipenuhi dengan Roh Kudus, pendetanya urapannya luar biasa. Saya cuma mau kembali yang kasih urapannya tetap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau tidak ada hadirat Tuhan, mau urapannya kayak gimana pun seorang pendeta, tidak akan ada keselamatan. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan saya dan saudara. Dia menyelamatkan seluruh orang dengan mengirim saya dan saudara sebagai duta-dutanya, saksi-saksi Kristus Yesus Tuhan kita, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan keselamatan tersebut. Lalu kemudian saat orang tersebut mendengarnya, barulah Tuhan mulai bekerja, menjamah hati orang tersebut. Hadirat Tuhan yang membawa orang tersebut kepada keselamatan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Ya, jadi saudara-saudara, sekali lagi kalau kita melihat kembali kepada panggilan saya dan saudara untuk kita menjangkau, memuridkan, memperlengkapi atau mengirim dan melakukannya terus sampai kepada Maranatha, nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah capek. Bahkan di tengah-tengah kita melakukannya pun kita mungkin sekali-sekali waktu normal kita rasain capek. Ya pokoknya jenuh lah. Aduh, ini orang nggak dengar-dengar juga segala macam. Saudara jangan pernah mundur, ya. Tetap maju. Kenapa? Karena saudara tidak perlu yang namanya harus dipijit-pijit dulu untuk kembali lagi strong. Tidak perlu yang namanya harus saya harus istirahat dulu banyak-banyak, ya. Ini maksudnya perumpamaan, saudara.
saudara-saudara. Kalau istirahat beneran memang perlu ya. Kita perlu tidur cukup. Maksudnya, di dalam kita melakukan panggilan kita, tidak perlu itu yang namanya, oh saya sendiri harus di boost up, saya punya ini. Saudara-saudara, kita hanya perlu terus hidup dengan damai dengan kita punya Allah, saudara-saudara. Saat kita terus ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara-saudara, identitas kita tidak akan pernah di-revoke, tidak akan pernah di-cancel. Identitas dan status kita sebagai gereja Tuhan tidak akan, atau tubuh Kristus, tidak akan pernah di-cancel. Kita tetap seorang pengemban kuasa Allah, kita tetap sungguh-sungguh berkuasa karena kita dipenuhi Roh Kudus, dan kita tetap sebagai seorang saksi, saudara-saudara. Maka saat saudara gentar di tengah jalan pun, dan saudara kembali melihat, saya ini memang lahir sebagai seorang pengemban kuasa. Saya ini memang diciptakan untuk berkuasa, dipenuhi dengan Roh Allah. Saya ini memang diciptakan sebagai saksi yang menyatakan kebaikan Tuhan. Maka tidak masalah, saya mungkin melihat hal-hal tidak sesuai dengan rancangan saya. Mungkin kelihatannya ada kegagalan 1-2 kali. Tidak masalah. Karena rancangan Tuhan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk kepada kesudahan, kepada Maranatha, bahkan sampai kepada eternity, saudara-saudara. Ya, kepada kekekalan. Jadi saudara-saudara, terus lakukan panggilan saya dan saudara dengan terus mengingat bahwa kita adalah pengemban kuasa Allah. Kita sungguh-sungguh berkuasa karena dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita adalah saksi Kristus. Tapi jangan lupa juga syaratnya, kita harus terus dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Tuhan, sekali lagi saya katakan di sini, tetapi kamu akan menerima kasih kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ingat tadi, kita dapat semuanya ini, status kita tidak akan pernah dirubah setiap kali kita hidup sungguh-sungguh di dalam damai bersama dengan Allah saya dan saudara. Amin. Saudara, ya, mengikut Tuhan itu sangat menguntungkan ya. Walaupun mungkin gampang-gampang susah ya. Karena saya tidak akan bilang itu gampang, karena memang kenyataannya benar ada banyak tantangan dan lain sebagainya. Tapi juga saya tidak akan bilang susah, karena saudara-saudara, tadi dikatakan di sini, aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi gampang-gampang susah, saudara-saudara, dan kita mampu menyelesaikannya ya, sampai kepada hari akhir, sampai kepada garis finish, saudara, garis akhir kita ya, saat Tuhan datang Maranatha, atau memang kita yang sudah expired ya, kita semua mampu menyelesaikan ya pertarungan kita ya. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Sekali lagi, kita harus terus hidup damai dengan Allah. Kalau saudara ingin status saudara tidak di-cancel, saudara tetap seorang pengemban kuasa, tetap memiliki kuasa yang penuh, dan saudara tetap menjadi saksi Tuhan, maka dikatakan di sini, kita harus mengikut Dia, dan dimanapun Allah berada, di situ pula kita sebagai pelayannya harus berada. Dan dijanjikan Allah di Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani Tuhan, ia akan dihormati Tuhan. Mungkin saudara tidak dihormati orang-orang di dunia, tidak usah pikirkan itu. Mungkin saudara tidak dihormati teman-teman saudara, keluarga saudara, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, saat engkau melayani Tuhan, engkau lakukan saja, menjangkau orang, memuridkan orang. Mungkin engkau ditolak saat engkau menjangkau. Firman Tuhan mengatakan berkat kembali kepada saya dan saudara. Bahkan dijanjikan tadi saya katakan bahwa Tuhan yang akan menghormati saya dan saudara-saudara. Ini begitu luar biasa, saudara-saudara, janji Tuhan ya. Jadi bukan cuman kita diberikan tugas dan tugas. Kita justru ini sebenarnya diberikan pengarahan sama Tuhan. Kalau kita lakukan panggilan kita dengan sungguh-sungguh, maka saudara, sesungguhnya kita bukan saja berjalan di dalam panggilan, tetapi kita sebenarnya lagi berjalan kepada masa depan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab Yeremia. Masa depan penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Mungkin di dunia ini kelihatan tidak ada harapan sama sekali, tapi percayalah, mahkota kehidupan menantikan saya dan saudara pada saat kita sampai kepada garis akhir tersebut. Amin. Dan percaya terus, sepanjang tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan pengharapan, saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami akan identitas kami. Tolong kami Tuhan di dalam menjalankan panggilan kami Tuhan, supaya kami terus diingatkan akan identitas kami. Kami adalah orang-orang yang mengemban kuasa-Mu Tuhan, bahkan memiliki kuasa sungguh-sungguh dari Engkau karena dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kami adalah saksi-saksi-Mu. Kami siap memberitakan kebaikan-Mu kepada seluruh dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Shalom.